Seperti sebuah kapak, Semenanjung Arab menempatkan posisinya di tengah himpitan dua budaya terdahulu, Mesir dan Babilonia. Budaya Punjab di India mungkin menjadi fokus kebudayaan yang ketiga, dan semenanjung ini terletak antara India dan Barat. Meskipun semenanjung Arab tidak termasuk ke dalam negeri berbudaya sungai lembah, ciri khas negeri-negeri yang memiliki satu atau dua sungai besar, ia tidak sepenuhnya lepas dari pengaruh budaya itu. Meski demikian, inti budaya mereka tetap terpelihara dengan baik. Budaya Arab termasuk ke dalam jenis kebudayaan maritim. Masyarakatnya di sebelah tenggara kemungkinan merupakan masyarakat yang menjadi penghubung antara Mesir, Mesopotamia, dan Punjab, tiga pusat utama perdagangan paling awal, dan melekatkan namanya pada dua laut yang menghimpit negeri mereka. Afrika berbatasan dengan Semenanjung Arab di sebelah utara di Semenanjung Sinai, yang merupakan rute perjalanan darat, sementara di sebelah selatan hampir bersentuhan di Bab al-Mandab, yang berjarak hanya sekitar 25.5 kilometer. Dan terkait dengan Semenanjung Arab bagian barat tengah melalui rute ketiga yang menyusuri Wadi Al-Hamamah, berseberangan dengan lengkungan Sungai Nil di dekat Thebes, dan bersambung dengan Laut Merah di Al-Qushair. Rute terakhir ini merupakan penghubung utama. Selama masa dinasti Mesir ke-12, sekitar tahun 2000 hingga tahun 1788 SM, sebuah kanal di Bilbis menghubungkan Sungai Nil dengan Laut Merah. Setelah diperbaiki oleh Ptolemeus, terusan ini yang merupakan pendahulu terusan Suez, dibuka kembali oleh para alifah dan digunakan hingga ditemukannya tahun 1497, rute menuju India dengan mengitari Tanjung Harapan di Afrika. Perhatian orang Mesir terhadap Sinai muncul kerana kandungan tembaga dan batu biru yang terletak di Wadi Magarah di bahagian semenanjung sebelah selatan dekat kota moden Al-Tor. Pada masa-masa pra-dinasti sekalipun, orang-orang nomad di Sinai telah mengekspor produk-produk penting mereka ke Mesir. Para Firaun dinasti pertama telah mengeksplorasi sejumlah tambang di semenanjung ini, tetapi eksploitasi besar-besaran dilakukan oleh Snifru sekitar tahun 2720 SM dari dinasti ketiga. Jalan besar yang menghubungkan Mesir dengan Suriah dan Palestina, dan dari sana menuju kawasan Bulan Sabit Subur dan Asia Kecil, rute internasional pertama yang digunakan manusia, bercabang di sebelah tenggara menuju tambang-tambang tembaga dan batu biru di Sinai. Pada tahun 1900, Petri menemukan, di kuburan para raja dinasti pertama di Abydos, sebuah potongan gading binatang yang memuat gambar wajah tipe Semit Armenoid, atau disebut tipe Asiatik, yang berjanggut panjang meruncing, dan kumis yang dicukur bagian atasnya, kemungkinan merupakan sesosok wajah orang Arab Selatan. Gambar terdahulu yang berasal dari dinasti yang sama menunjukkan seorang pemimpin Badui yang kurus sedang tertunduk di depan orang Mesir yang menaklukkannya, yang siap menghantam kepalanya dengan perisai. Gambar-gambar itu merupakan representasi paling awal tentang orang-orang Arab. Kata Badui sendiri, misalnya Amu, nomad, Asiatik, sering disebutkan dalam catatan sejarah orang-orang Mesir kuno dan dalam beberapa hal merujuk pada orang-orang nomad di sekitar Mesir dan di luar Semenanjung Arab.
Arab Selatan memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Mesir ketika yang terakhir membangun hubungan dagang dengan Punt dan Nubia. Herodotus menyebutkan Sesostris, mungkin yang dimaksud adalah Senusert I, 1980 hingga 1935 SM, dari dinasti ke-12, sebagai penakluk bangsa-bangsa di Teluk Arab. Mungkin maksudnya adalah daratan Afrika yang berbatasan dengan Laut Merah. Dinasti ke-18 membangun armada laut di Laut Merah, tapi pada masa dinasti ke-5, kita mendapati Sahureh tahun 1553 hingga tahun 1541 SM. Yang telah melakukan ekspedisi angkatan laut pertama melalui laut itu ke negeri yang menghasilkan gaharu, iaitu Somalia dan pesisir Afrika. Daya tarik utama daerah Arab Selatan bagi orang-orang Mesir adalah pohon gaharu, yang bernilai sangat tinggi untuk acara ritual di kuil dan proses pembungkusan mumi, dan negeri itu dikenal sangat kaya dengan produk itu. Ketika Nubia berhasil ditaklukkan dan Punt Somalia menjadi kawasan dagang kerajaan Mesir, berbagai ekspedisi dikirim ke tempat-tempat itu untuk memperoleh mair, getah Arab, dama, dan kayu wangi. Ekspedisi ke Punt itu dilakukan oleh Hatshepsut sekitar tahun 1500 SM, wanita terkenal pertama dalam sejarah. Duta yang diutus oleh salah satu penerusnya, Thamos III, Napoleonnya Mesir kuno, membawa sekitar tahun 1479 SM, dari negeri yang sama, barang-barang berupa gading, pohon ibeni, kulit harimau, dan budak. Karena komoditas tersebut juga merupakan produk Yaman di barat daya Arab, maka bukannya tidak mungkin jika orang-orang Mesir menggunakan istilah Punt untuk menyebut negeri di kedua sisi Bab al-Mandab. Emas juga kemungkinan didatangkan dari Arab. Komoditas pohon gaharu yang dibawa dari Arab Selatan melintasi Wadi Al-Hamamah menjadikan rute tengah itu sebagai jalur penghubung penting dengan Arab Selatan. Hadramaut yang pada masa kuno wilayahnya meliputi bagian pesisir, iaitu Mahrah dan Sheikh, merupakan kawasan yang terkenal sebagai produsen gaharu. Zafar pada mulanya sebuah kota dan kini sebuah kawasan pesisir, merupakan pusat kotanya. Nama modernnya adalah Dufa, dan berada dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Oman. Kota Zafar ini, yang menjadi pusat perdagangan pohon gaharu dan terletak di pesisir sebelah selatan, berbeda dengan daerah pedalaman Zafar di Yaman, yang menjadi ibu kota bangsa Himyar. Pohon gaharu masih banyak dijumpai di Hadramaut dan kawasan lain di Arab Selatan. Seperti di masa lalu, Zafar masih menjadi pusat perdagangan pohon itu. Orang-orang Mesir kuno bukanlah satu-satunya orang yang memiliki kepentingan dagang dengan Arab. Saingan utama mereka dalam perdagangan rempah-rempah dan barang tambang adalah orang-orang Babilonia. Selain dengan Mesir, bangsa Arab terdahulu juga menjalin hubungan dengan beberapa bangsa lain, seperti Sumeria, Babilonia, dan Assyria. Hal itu dimungkinkan kerana semenanjung Arab di sebelah timur berbatasan dengan Mesopotamia. Penduduk pertama wilayah tersebut, iaitu orang-orang Sumeria dan Akkadia, pada milenium ketiga sebelum Masehi telah mengenal tetangga mereka di daerah sebelah barat dan menjalin kontak dengan mereka melalui jalan darat dan laut. Sumber cadangan tembaga Sumeria,
barang tambang pertama yang ditemukan dan digunakan dalam industri mungkin didatangkan dari Oman. Pada patung Naram-Sin, sekitar tahun 2171 SM, seorang cucu dan penerus Sargon, nama besar pertama dalam sejarah Semit, tertera kalimat yang menyatakan bahawa ia telah menaklukkan Magan dan mengalahkan penguasanya, Maniam. Kudia, sekitar tahun 2000 SM, orang-orang Sumeria di Lagash meriwayatkan ekspedisi mereka ke Magan dan Meloka untuk memperoleh batu dan kayu yang akan digunakan untuk membangun kuil. Dua tempat yang disebutkan oleh orang-orang Sumeria ini, iaitu Magan dan Meloka, diterapkan pertama kali untuk wilayah-wilayah tertentu dari Arab Timur dan Tengah, tetapi kemudian, pada masa Assyria, diterapkan pada kawasan yang lebih terpencil di semenanjung Sinai dan Afrika sebelah timur. Secara etimologis, kata Magan tidak sama dengan kosakata Arab, Ma'an, iaitu sebutan bagi oasis di Hijaz sebelah utara, kini termasuk wilayah Transjordania, yang mungkin pernah menjadi koloni Minya kuno pada rute perjalanan kafilah. Pada tulisan-tulisan kuno, kita mendapatkan rujukan pertama dalam sejarah tentang sebuah tempat di Arab dan masyarakat Arab. Nagari Samudra, yang diungkapkan dalam tulisan-tulisan kuno, menurut sebuah teori kontemporer, terletak di semenanjung Arab dan mencakup pesisir barat Teluk Persia hingga Bahrain, dulu bernama Dilmun, dan mungkin juga mencakup Nufud hingga Aqabah di sebelah barat. Nabopolassar adalah raja di Nagari Samudera itu sebelum menjadi Raja Babilonia. Rujukan pertama yang paling jelas tentang orang-orang Arab bisa ditemukan dalam sebuah karya Shalmaneser ketiga dari Assyria, yang memimpin sebuah serangan ke Raja Aramia di Damaskus dan sekutu-sekutunya, iaitu Ahab dan Jundub, kepala suku Arab. Pertempuran itu terjadi pada 853 SM di Karka, sebelah utara Hamah. Berikut ini paparan Shalmaneser. Saya telah menghancurkan, memusnahkan dan membakar Karka, ibu kotanya, 1,200 kereta kuda, 1,200 pasukan berkuda, 20,000 pasukan Hadad Ezer, Aram Andalusia, 1,000 unta dari Gindibu bangsa Arab. Saking pentingnya kedudukan unta bagi orang Arab, sangat masuk akal jika nama orang Arab pertama, yang ditemukan dalam catatan sejarah, ada hubungannya dengan unta. Rujukan itu menggambarkan hubungan yang terjalin antara bangsa Arab dengan bangsa Assyria. Karena ingin menjamin keamanan jalur perdagangan yang melintasi kerajaan Assyria yang sangat luas dan mendekati Mediterania, Tiglath-Pileser ketiga, tahun 745 hingga 727 SM, pendiri kerajaan Assyria kedua, melancarkan serangkaian serangan ke Suriah dan sekitarnya. Pada ketiga pemerintahannya, ia menerima upeti dari Zabibi, Ratu Negeri Aribi. Pada tahun ke-9 ia berhasil menaklukkan Ratu Aribi lainnya, Samsi, Syams atau Syamsiah. Catatan sejarah tentangnya menyebutkan bahawa pada tahun 728 SM suku Masai, kota Temai dan Sabuai mengirimkan upeti kepadanya dalam bentuk emas, unta dan rempah-rempah. Suku-suku tersebut tinggal di semenanjung Sinai dan gurun pasir di bagian timur laut. Jadi Tiglath-Pileser ketiga adalah orang pertama yang berhasil memperoleh kendali atas orang-orang Arab. Sargon kedua,
Tahun 722 hingga tahun 795 SM, penakluk wilayah Karkemizi dan Samaria meriwayatkan bahawa pada tahun ke-7 pemerintahannya, ia telah menundukkan suku Samud dan Ibadi yang tinggal di gurun dan tidak mengenal tingkatan dalam jabatan pemerintahan, menghancurkan mereka dan menggiring tawanan yang masih hidup ke Samaria. Pada saat yang sama, ia juga menerima upeti dari Samsi, Ratu Arabia, Itamara atau Yatsa'ama, kepala suku Saba, serta dari raja-raja Mesir dan padang pasir berupa emas, hasil gunung, batu-batu berharga, gading, benih kayu manis, berbagai macam rempah, kuda dan unta, sebagai upeti mereka. Itamara dari Sabah ini tak lain merupakan lamara dari Yatsa'ama yang mendapat julukan Mukarrib dalam tulisan-tulisan kuno Arab Selatan. Seperti penerusnya, Karibail dari Sabah, yang menyerahkan upeti kepada Sennacherib, ia bisa dipastikan merupakan keturunan Arab bagian barat laut. Hal itu bisa diketahui melalui penulisan Karibail dalam berbagai catatan. Jika demikian, upeti yang diterima oleh orang-orang Assyria tidak lain merupakan hadiah sukarela yang diserahkan oleh para penguasa Arab Selatan ini kepada para raja Assyria yang dipandang sejajar dan mungkin sebagai sekutu dalam perjuangan bersama menghadapi orang-orang nomad yang ganas di wilayah Arab Utara. Sekitar tahun 688 SM, Sennacherib menghancurkan Adumu, benteng pertahanan Arab, serta memindahkan tuhan-tuhan lokal dan pimpinan mereka, yang juga seorang pendeta ke Nineveh. Adumu merupakan salah satu oasis di Arab Utara yang dalam masa-masa penaklukan Islam dikenal dengan sebutan Duma al-Jandal. Pimpinan mereka, Telhubu atau Telilhunu, bersekutu dengan para pemberontak Babilonia yang menentang kekuasaan Assyria dan dibantu oleh Hazael, kepala suku Kedah, yang bermarkas di Palmyra. Sekitar tahun 676 SM, Esarhaddon menggagalkan pemberontakan yang dipimpin oleh Waiteh, anak dan penerus Hazael, yang untuk menyelamatkan dirinya, meninggalkan baraknya, dan melarikan diri sendirian ke tempat yang jauh. Jelas sekali bahawa orang-orang Badui Arab diprovokasi oleh bangsa Mesir dan Babilonia untuk memberontak, merupakan duri bagi kerajaan Assyria. Ketika hendak menaklukkan Mesir pada tahun 670 SM, orang Assyria menarik mundur pasukannya kerana beratnya medan yang harus dilalui di padang pasir Arab Utara, tempat ia melihat ular berbisa berkepala dua dan binatang reptil lainnya yang mengepakkan sayap. Yesaya 30:6 dalam lagunya tentang binatang-binatang buas di utara, menyebutkan ular beludak dan ular naga terbang. Herodotus meyakinkan kita bahawa ular berbisa ditemukan di seluruh belahan dunia, tapi ular berbisa yang bersayap tidak ditemukan kecuali di Arab, tempat mereka berkumpul membentuk koloni. Pada penyerbuannya yang ke-9 terhadap suku-suku Arab, Ashurbanipal, tahun 668 hingga tahun 626 SM, menangkap Waiteh dan bala tentaranya setelah melalui pertempuran yang cukup sengit. Banyak rujukan yang terdapat dalam catatan sejarah Assyria tentang kepala-kepala suku Arab yang mencium kaki raja-raja Nineveh dan menawarkan kepada mereka berbagai hadiah, di antaranya emas, batu berharga, celak mata, pohon gaharu, unta, dan keledai. Kenyataannya,
kita menemukan tidak kurang dari 9 serangan yang dilakukan oleh Sargon II, Sennacherib, Esarhaddon dan Ashurbanipal untuk menghajar orang-orang Badui yang sulit ditaklukkan dan selalu mengganggu provinsi-provinsi Assyria di Suriah, menghalangi perjalanan para kafilah, dan menerima bantuan dari Mesir atau Babilonia yang bermusuhan dengan Assyria. Urbi yang banyak disebutkan dalam kisah-kisah penyerbuan ini tak pelak lagi merupakan orang-orang Badui, dan canah mereka, Arabi, bisa dipastikan merupakan gurun Suriah Mesopotamia yang terletak di semenanjung Sinai dan Arab Utara. Di semenanjung Sinai, bangsa Madian yang disebutkan dalam Perjanjian Lama, bukan Nabasia, saat itu berada dalam kekuasaan Assyria. Penduduk Saba di Arab Barat Daya tidak pernah ditaklukkan oleh Nineveh. Meski demikian, orang-orang Assyria yang bisa disebut sebagai bangsa Romawinya zaman kuno, tidak pernah berhasil menguasai bangsa Arab sepenuhnya kecuali beberapa oasis dan segelintir suku di Arab bagian utara. Di antara beberapa pemukiman yang dibangun di bagian utara pada masa tersebut, kota Tema, dalam catatan-catatan Assyria Babilonia disebut Tema dan Temaa, disebutkan secara khusus sebagai kota tempat tinggal Nabonidos, tahun 556 hingga tahun 539 SM, raja terakhir bangsa Kaldea. Orang-orang Kaldea mewariskan kekuasaan mereka kepada kerajaan Assyria, yang kekuasaannya, sejak masa pemerintahan Tiglath-Pileser ketiga, tahun 745 hingga tahun 727 SM, meliputi wilayah Suriah dan sebagian wilayah Arab Utara. Pada tahun ketiga pemerintahannya, Nabonidos membunuh Pangeran Tema dan membangun kerajaannya di oasis itu. Rujukan paling penting dalam literatur kuno tentang oasis Arab ini muncul dalam sebuah kronik tentang jatuhnya Babilonia, tahun 539 SM, ke tangan orang-orang Persia. Kronik itu menyebutkan bahawa Nabonidos menetap di Altema dari tahun ke-7 hingga ke-11 pemerintahannya, sementara anaknya Belshazzar dan tentaranya tinggal di Babilonia. Pada tahun 525, Cambyses, anak dan penerus pendiri kerajaan Persia, menerobos masuk ke Arab bagian utara dan bersekutu dengan penduduk wilayah-wilayah yang ia lalui dalam perjalanannya untuk menyerang Mesir. Diriwayatkan bahawa saat berbicara tentang Darius, Herodotus menyatakan, orang-orang Arab tidak pernah menjadi taklukan orang-orang Persia. Lempengan batu Tema, yang dibawa oleh Huber, tahun 1883, dan kini disimpan di Louvre, merupakan tulisan Semit paling bernilai yang bisa kita temukan. Tanggalnya menunjukkan angka 500 sebelum Masehi, dan ditulis dalam bahasa Aramaik. Tulisan di atas batu itu menyebutkan bagaimana sebuah dewa baru, Saum dari Hajam, diperkenalkan kepada orang-orang Tema oleh seorang pendeta yang membangun kuil baru dan membentuk sistem kependetaan berdasarkan garis keturunan. Dewa baru ini dibentuk dalam sosok orang Assyria dan di bawahnya berdiri seorang pendeta yang memuja dewa berhala itu. Kontak dengan bangsa Ibrani orang-orang Yahudi, dari sisi geografis, merupakan tetangga dekat orang-orang Arab dan dari sisi ras merupakan saudara terdekat mereka. Gambaran bahawa orang Ibrani berasal dari gurun banyak diungkap dalam Perjanjian Lama.
Bahasa Ibrani dan Arab, seperti yang telah kita ketahui bersama, berasal dari rumpun bahasa yang sama, rumpun Semit. Beberapa nama Ibrani yang disebutkan dalam Perjanjian Lama berasal dari bahasa Arab, misalnya nama hampir semua anak Esau, Kitab Kejadian 36 Nisbah 10 hingga 14, bab 1 ayat 35 hingga 37. Orang Arab Selatan tidak akan terlalu sulit memahami ayat pertama Kitab Kejadian yang berbahasa Ibrani. Penelitian moden memperlihatkan bahawa kesederhanaan agama Ibrani mencerminkan karakteristik gurun yang menjadi tempat kelahirannya. Dalam perjalanannya dari Mesir menuju Palestina sekitar tahun 1225 SM, suku-suku Ibrani menetap untuk sementara di Sinai dan Nufut selama kurang lebih 40 tahun. Adalah di Madian, sebelah selatan Sinai dan daerah bagian timurnya, perjanjian dengan Tuhan dibuat. Musa menikah dengan seorang wanita Arab, anak perempuan seorang pendeta Madian, penyembah Yahweh yang memerintahkan Musa untuk menyebarkan agama baru. Yahu atau Yahweh, Jehovah, sepertinya merupakan Tuhan suku Madian atau penduduk Arab Utara. Ia adalah Tuhan orang-orang gurun, sederhana namun tegas. Ia bertempat tinggal di sebuah tenda dan ritualnya sama sekali tidak rumit. Sesembahannya berupa makanan dan kurban binatang gurun serta sesajen yang dibakar di tengah-tengah binatang ternak. Orang-orang Ibrani masuk ke Palestina sebagai orang-orang nomad. Gaya hidup kesukuan yang diwarisi dari para leluhur mereka yang tinggal di gurun-gurun tetap bertahan bahkan ketika mereka telah hidup menetap dan membentuk peradaban bersama penduduk asli, iaitu bangsa Kana. Wilayah kekuasaan kerajaan Ibrani pada masa kejayaannya mencakup semenanjung Sinai. Sulaiman memiliki armada laut di Teluk Akabah, Ofir, sumber emas, permata dan batu-batu berharga yang diangkut oleh armada laut Hiram dan Sulaiman, kemungkinan merupakan nama lain Zafar di Oman. Pada masa Yakub, daerah Ofir identik dengan negeri penghasil emas. Seabad setelah Sulaiman, Yesofat, tahun 873 hingga tahun 849 SM, tetap menguasai Ileth, Ezen-Geber, kini disebut Al-Aqabah, dan rut perdagangan menuju Ileth, juga menerima upeti dari orang-orang Arab yang membawakan sekumpulan orang budak. Ketika mengisahkan serangan ketiga ke Suriah dan Palestina, tahun 701 SM, Sennacherib menyatakan, mengenai Hezekiah, kekuatan pasukanku yang menakutkan telah mengalahkannya, dan Urbi, orang-orang Arab, serta tentara bayarannya yang ia kerahkan untuk memperkuat Yerusalem, ibu kotanya, lari meninggalkannya. Hezekiah dan sebelumnya Uzziah telah berperang melawan orang-orang Minya di sekitar oasis di Main, kini disebut Ma'an. Uzziah, tahun 792 hingga tahun 740 SM, mengembalikan Ileth kepada Judah dan membangun kembali kota tersebut. Penulis kisah kronik menceritakan serangan orang-orang Arab Selatan ke Judah yang membinasakan anak-anak, isteri-isteri dan harta-harta Raja Jehoram, tahun 848 hingga tahun 844 SM. Meskipun cukup sulit untuk membayangkan seberapa jauh bangsa Saba, orang-orang Arab yang wilayahnya berdekatan dengan Ethiopia, berhasil melakukan serangan semacam itu. Pada masa kepemimpinan Nehemiah,
Pertengahan abad ke-5 SM, orang-orang Yahudi mulai memandang tetangga mereka di sebelah tenggara sebagai musuh yang mesti diperhitungkan. Hubungan antara bangsa Arab dengan Ibrani Yahudi ini tidak hanya tergambar dalam catatan-catatan terdahulu, namun juga terungkap dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Secara etimologis, kata Arab adalah kosakata Semit yang berarti gurun atau penduduknya, tidak merujuk pada kebangsaannya. Dalam pengertian ini, kosakata Ibrani, Arab, digunakan dalam kitab Yesaya dan Yeremia. Dalam Al-Quran, Arab merujuk pada orang-orang Badui. Makabe kedua mengidentikan orang-orang Arab dengan orang-orang nomad. Contoh pertama penggunaan kata tersebut dalam Injil sebagai sebuah nama diri terdapat dalam Yeremia 25:24, Raja-Raja Arab. Tugas kenabian Yeremia berlangsung antara tahun 626 hingga tahun 586 SM. Raja-raja yang dimaksud kemungkinan adalah para syekh di Arab Utara dan Gurun Suriah. Pada abad ke-3 SM, istilah itu mulai digunakan untuk merujuk orang-orang yang tinggal di semenanjung Arab, karena menyebutkan orang-orang Arab yang berdekatan dengan Ethiopia, sehingga tidak diragukan lagi bahawa orang-orang yang dimaksud oleh penulis itu adalah orang-orang Arab Barat Daya, iaitu bangsa Saba. Dari 4 kerajaan Arab kuno yang terkenal, iaitu Saba, Main, Hadramaut, dan Karaban, 3 kerajaan pertama yang juga paling penting disebutkan dalam Perjanjian Lama. Dalam bab tentang perniagaan Yehezkiel, tahun 572 SM, Arab dikelompokkan bersama. Kedah dan barang-barang dagangan yang disebutkan persis sama dengan apa yang kita pandang sebagai produk-produk kawasan Arab. Dari ayat 21 bab 27 ini, kita tahu bahawa orang-orang Arab pada abad ke-6 SM, juga pada saat sekarang, menggembala haiwan ternak yang kemudian mereka jual ke perkotaan di sekitar mereka. Dalam kitab Yeremia 3:2, juga jelas terlihat bahawa mereka dikenal sebagai perampok jalanan. Kitab Yeremia 25:23, terbitan Amerika yang telah direvisi, menyebutkan bahawa rambut mereka dicukur dengan menyisakan sedikit rambut di bahagian atas kepala, gaya yang juga diikuti oleh orang-orang Badui saat ini. Dedan, dalam bahasa Arab Dedan, yang disebutkan berulang-ulang dalam Perjanjian Lama, adalah yang saat ini disebut Al-Ula, sebuah oasis di Hijaz Utara. Selama beberapa lama, tempat itu menjadi pusat kekuasaan bangsa Saba di semenanjung bagian utara. Pada puncak kekuasaan dagangnya, bangsa Saba memegang kendali atas rute transportasi dari Hijaz ke sebelah utara menuju pelabuhan-pelabuhan di Mediterania, serta memiliki koloni di sepanjang rute itu. Kedah, dalam bahasa Ibrani Kedah, yang disebutkan dalam Yehezkiel, Kidri, dalam catatan sejarah orang-orang Assyria dan Chedrei, dalam literatur klasik, menguasai wilayah Arab Utara. Palmyra dan kawasan selatan Damaskus menjadi tempat tinggal mereka. Perawan Shunamit yang kecantikannya diabadikan dalam lagu yang dinisbatkan kepada Sulaiman kemungkinan adalah orang Arab dari suku Kedah. Sejarah mencatat bahawa Ratu Sheba, dalam bahasa Arab Bilqis, yang mempersembahkan kepada Raja Israel yang bijak berbagai hadiah unik yang menjadi ciri khas Arab Selatan, tidak mendirikan pusat kerajaannya di Yaman atau di Ethiopia,
tetapi di salah satu pos dan markas tentara orang-orang Sabah di sebelah utara jalur kafilah. Raja-raja Yaman baru muncul dalam berbagai tulisan 2 abad setelah masa Sulaiman, sekitar tahun 1000 SM. Dalam kitab Ayub, Ratu Sheba diasosiasikan dengan tema Ayub, penulis sepenggal puisi terbaik yang pernah dihasilkan oleh orang Semit kuno, adalah orang Arab, bukan Yahudi, seperti yang terlihat dari namanya, Iyub, atau Ayub dalam bahasa Arab, dan konteks kitab itu adalah Arab bagian utara. Appendix pada buku peribahasa memuat ucapan-ucapan bijak dari Agur Putra Jakeh dan Lamuel, 2 orang raja dari masa sebuah suku Ismail. Nama kedua orang ini juga muncul dalam sejumlah tulisan Minya dan tulisan kuno dari Arab Selatan. Dalam Tawarikh terdapat sebuah rujukan pada orang-orang Agarana, anak keturunan Agar Hajar, iaitu suku Ismail atau orang-orang Arab Utara yang mencari hikmah di muka bumi. Kedem dan Bene Kedem, dalam Perjanjian Lama, yang dalam versi bahasa Inggeris berarti timur, anak-anak dari timur, orang-orang timur, dan sebagainya, mirip dengan kosakata Arab Syarq dan Syarqiyun, timur atau orang-orang timur. Secara khusus, istilah-istilah itu berarti tanah dan orang-orang Badui di sebelah timur Palestina, secara umum adalah semenanjung Arab dan orang-orang Arab. Kata Saracen, sebutan orang Eropah untuk pasukan Islam dalam Perang Salib, muncul dari akar kata bahasa Arab yang sama dan termasuk salah satu dari 6 kosakata asli bahasa Arab yang dimasukkan ke dalam bahasa Inggeris kuno dan telah digunakan sejak abad ke-9. Ia telah memiliki sejarahnya sendiri sebelum Islam datang, dan bisa diterapkan kepada orang Islam lain selain orang-orang Arab dan orang-orang yang telah terarabkan. Ayub, yang bukunya dianggap sebagai karya luhur tentang kebijaksanaan dan puisi, adalah kepala suku Bene Kedem. Sulaiman juga mengungguli kaumnya dalam hal kebijaksanaan. Orang bijak dari timur yang mengikuti bintang menuju Yerusalem kemungkinan adalah orang-orang Badui dari gurun Arab Utara, bukan orang Majusi dari Persia. Dalam literatur pasca Exodus, kata Arab biasanya merujuk pada orang-orang Nabasia. Makabi pertama juga menyebutkan orang-orang Nabasia. Pada masa Paulus, kerajaan orang-orang Nabasia membentang ke utara hingga Damaskus. Semenanjung Arab yang menjadi tempat istirahat Paulus, tidak diragukan lagi merupakan dataran gurun di wilayah orang-orang Nabasia. Dengan segala kemungkinan, orang-orang Arab yang disebutkan dalam kisah para rasul adalah juga orang-orang Nabasia. Arab dalam literatur klasik. Semenanjung Arab dan orang-orang Arab sudah dikenal baik oleh orang Yunani dan Romawi. Negeri tersebut berada di jalur perjalanan mereka menuju India dan China. Negeri ini dikenal sebagai penghasil berbagai komoditas yang sangat bernilai di pasaran barat. Penduduknya adalah para pedagang perantara di laut-laut selatan, seperti halnya kerabat mereka, orang-orang Fenisia sebelumnya merupakan orang-orang Mediterania. Para penulis klasik membagi negeri itu menjadi Arab Felix, Arab Petra, dan Arab Gurun, didasarkan atas pembagian wilayah itu ke dalam 3 kekuatan politik pada abad pertama Masehi, iaitu kawasan yang bebas, kawasan yang tunduk pada penguasa Romawi, dan kawasan yang secara nominal berada dalam kendali Persia.
Arab Gurun meliputi gurun pasir Suriah Mesopotamia. Wilayah Arab Petra, Gunung Batu, berpusat di dataran Sinai dan Kerajaan Nabasia, dengan ibu kota Petra. Wilayah Arab Felix mencakup bagian lainnya di Semenanjung Arab, yang kondisinya tidak banyak diketahui. Pandangan yang membatasi wilayah itu hanya hingga Yaman, daerah yang paling dikenal oleh orang-orang Eropah, merupakan pandangan keliru yang muncul pada abad pertengahan. Kata Yaman sendiri, yang berarti bahagia, mungkin merupakan usaha untuk mengalihkan arti kata Yaman dalam bahasa Arab, artinya arah kanan, menjadi Yuaman yang berarti kebahagiaan. Daerah itu disebut Yaman kerana berada di sebelah kanan, sebelah selatan Hijaz, yang berseberangan dengan Syam, atau Suriah, yang berada di sebelah kiri atau di utara. Marcian, sekitar tahun 400 Masehi, dari Heraklia menggunakan istilah Saraceni. Sebelum Marcian, Ptolemeus, yang kondang pada paruh pertama abad kedua, juga pernah menggunakan kata Saracen. Ammianus Marcellinus, seorang penduduk asli Antioquia yang menulis karyanya pada paruh terakhir abad keempat Masehi, menyamakan Saracen dengan orang-orang Arab Skenit. Ungkapan orang-orang Arab pertama kali digunakan dalam literatur Yunani oleh Aeschylus, tahun 525 hingga tahun 456 SM, yang merujuk pada para perwira tinggi Arab dalam barisan Angkatan Perang Xerxes. Herodotus, sekitar tahun 484 hingga tahun 425 SM, juga menggunakannya untuk merujuk pada orang-orang Arab dalam Angkatan Perang Xerxes, yang berasal dari Mesir Timur. Bagi para penulis klasik, mulai Eratosthenes dari Yunani, meninggal sekitar tahun 196 SM, sumber Strabo hingga Pliny dari Romawi, meninggal sekitar tahun 79 M, Semenanjung Arab adalah sebuah negeri yang sangat makmur dan mewah. Arab merupakan negeri tempat tumbuhnya tanaman penghasil wewangian dan rempah-rempah lainnya. Penduduknya mencintai dan menikmati kebebasan. Memang, ciri bangsa Arab yang paling memikat para penulis Barat adalah ciri yang terakhir. Watak orang-orang Arab yang independen telah menjadi bahan pujian dan kekaguman para penulis Eropah, sejak masa lalu hingga masa Gibbon saat ini. Bahawa orang-orang Arab sendiri menyadari kelebihan yang telah diberikan oleh lingkungan tempat tinggal mereka, bisa disimpulkan dari perdebatan mereka dengan Kaisar Persia yang juga dihadiri oleh duta-duta dari Bizantium, India, dan China, ketika seorang utusan dari Arab memaparkan dengan sangat fasih dan tegas butir-butir penting yang menjadi keunggulan bangsanya.